Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran buat rekan-rekan sekalian yang mencari info tentang bagaimana kelanjutan dari prakerja. Oke, jadi mungkin sudah banyak yang tahu kalau pada saat ini prakerja itu sedang mengalami tahap evaluasi. Itu artinya apa? Seluruh kegiatan baik itu pencairan insentif, kemudian pendaftaran gelombang, khususnya gelombang 4 saat ini, itu ditiadakan sementara. Jadi berdasarkan beberapa kutipan di media, di mana pada 6 Mei 2020 itu Menko Perekonomian bersama dengan manajemen program pelaksana prakerja itu mendatangi KPK dan memaparkan secara rinci tentang program kerja kartu prakerja dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan. Nah, tanggapannya bagaimana? Akhirnya pada tanggal 28 Mei 2020 KPK memaparkan dan menyampaikan rekomendasi atas kajian program kartu prakerja. Jadi dia sudah pada tanggal 28 Mei ini KPK sudah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap prakerja dan dia menemukan 4 poin yang dianggap bisa merugikan keuangan negara. Nah, apa saja 4 temuan KPK itu? Jadi yang pertama itu proses pendaftaran yang klaimnya mereka tidak tepat sasaran. Jadi ada sekitar 1,7 juta pekerja yang terdampak COVID-19 berdasarkan data dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimana yang tercover untuk peserta prakerja itu hanya 140.000 orang. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa banyak juga loh pekerja yang terdampak COVID-19 namun tidak masuk dalam ranah BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga mengalami kekurangan pendapatan selama COVID-19, bahkan dirumahkan, bahkan banyak yang PHK. Contohnya salah satunya itu yang saya alami sendiri. Saya ini kan sebenarnya adalah seorang guru honorer di salah satu yayasan. Kemudian saya kan tidak punya BPJS, otomatis saya tidak tercover di data yang 1,7 juta tadi. Dan selama pandemi COVID-19 ini, pendidikan itu kan belajar dari rumah. Guru honorer dalam kehidupan normal saja penghasilannya itu di bawah per bulan. Apalagi kalau dalam situasi yang tidak normal seperti sekarang ini, tentu ada pengurangan. Dan saya pikir bukan cuma saya, pasti banyak juga pekerja-pekerja lain yang tidak tercover di BPJS karena mereka tidak memiliki BPJS sehingga tidak termasuk dalam whitelist data 1,7 juta pekerja tadi. Nah, temuan KPK yang kedua, ada permasalahan dengan kemitraan platform digital dan juga lembaga pelatihan. KPK menemukan kerjasama dengan platform digital dan juga lembaga pelatihan tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah atau tidak melalui proses lelang yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi kenapa kemudian tidak melalui proses lelang? Karena sistemnya agak berbeda. Jadi di sini dalam kasus ini pemerintah itu tidak menentukan berapa sih anggaran yang akan saya berikan kepada salah satu pihak pelatihan akademi misalnya, ataupun berapa pelatihan yang akan saya berikan kepada
skill academy by Ruang Guru itu tidak, pemerintah tidak menentukan. Namun siapa yang menentukan? Ya di dalam hal ini yang menentukan adalah peserta prakerja itu sendiri. Jadi ketika misalnya peserta prakerja memilih pelatihan di akademi, kemudian biaya pelatihannya itu misalnya berjumlah sebesar Rp100.000, maka pada saat itu juga pemerintah akan mengucurkan uang sebesar Rp100.000 kepada pihak akademi. Jadi dalam hal ini sebenarnya terjadi persaingan bebas antara masing-masing lembaga pelatihan untuk menarik minat para peserta prakerja agar banyak peserta prakerja yang mengikuti pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihannya tersebut. Dan inilah kemudian poin penting kenapa gelombang 4 itu ditunda sementara waktu sampai pemerintah kemudian menerbitkan Perpres terbaru yang mengakomodir sistem kerjasama yang sebenarnya dianggap baru. Berdasarkan kutipan dari salah satu media, pemerintah saat ini telah membentuk tim teknis tata kelola perbaikan prakerja. Tim ini diketuai oleh Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Salah satu perbaikan yang sedang dilakukan adalah perbaikan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Selain itu, proses verifikasi juga telah dilakukan oleh BPKP mulai dari gelombang 1 hingga ke gelombang ketiga. Kemudian pendampingan hukum juga bakalan diberikan oleh Kejaksaan Agung agar program kerja prakerja ini bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nah, aspek yang ketiga, KPK menilai banyak pelatihan-pelatihan yang mampu didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Jadi yang dimaksud KPK di sini pelatihan-pelatihan online yang ada di prakerja itu bisa didapatkan secara gratis di platform-platform seperti YouTube maupun website-website yang ada di Google. Ya kalau saya sih zaman sekarang apa sih yang nggak bisa didapatkan secara gratis gitu di YouTube ataupun di Google. Tanpa sekolah formal pun kita masih bisa mendapatkan pelajaran perkalian, penjumlahan hingga pecahan desimal itu dari YouTube. Yang salah itu ketika lembaga pelatihan di prakerja berbayar, namun kita mendapatkan lembaga pelatihan yang sama di konten YouTube atau konten website, dia berikan secara gratis. Yang membedakan di prakerja itu kan kita mendapatkan sertifikat. A few inches later. Nah, aspek yang keempat ini berdasarkan temuan KPK, metode pelaksanaan program pelatihan secara daring katanya tidak efektif dan berpotensi fiktif. Jadi yang dimaksud di sini seperti ini. Jadi hal ini pernah saya alami. Kebetulan saya itu kan prakerja gelombang 1 dan saya membeli pelatihan prakerja itu di akademi. Lebih tepatnya judul pelatihannya itu menjadi jurnalis profesional by Kang Pepi. Dan kelemahannya di situ ada beberapa sesi. Ketika kita mengklik sesi 1, kita cukup membuka video tersebut sebanyak 2 atau 3 detik, kemudian video tersebut di close, maka itu akan dianggap sesinya selesai. Dan kelemahan-kelemahan inilah yang memang perlu diperbaiki dari prakerja ini. Ya, mudah-mudahan saja proses evaluasi dari prakerja ini cepat selesai agar gelombang keempat bisa kembali dibuka, karena pasti sudah banyak rekan-rekan sekalian yang menunggu gelombang keempat ini kapan sih dibukanya. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba daftar, jangan patah semangat, daftar terus, karena berdasarkan data dari pemerintah baru 573.080 orang peserta prakerja, sedangkan kuota peserta prakerja ada 5,6 juta. Jadi masih sangat banyak kesempatan.
5,6 juta ini nanti akan terbagi ke dalam lebih dari 30 gelombang hingga di akhir Desember. Mohon support channel ini dengan sekali klik subscribe. Gratis kok. Semoga kalian diberikan kesehatan dan hari-hari yang menyenangkan. Bye.